Maaf Pak, mic-nya masih mati Pak. Permisi Pak, mic-nya belum dihidupkan Pak. Gak punya nyali. Kedengeran? Ya. Suaranya kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Halo? Kedengeran, Pak. Oke. Oke. Ya. Halo?
Nah, jadi eh, halo, halo, Ya, Pak. bisa tengok ada dia di papan. Halo? Halo? Halo, Bisa lihat ke papan halo, tulis? bisa lihat ke papan? Jelas, Pak? Jelas, Pak? Halo? Agak kurang jelas papan tulis. Masih buram, Pak. Ini jelas, Pak? Jelas? Jelas, Pak? Jelas itu? Kelihatan nggak? Halo? Halo? Kelihatan nggak? Bisa lihat nggak? Halo, halo, halo? Halo? Kurang Halo? jelas, Pak. Tapi Masih kurang jelas, Pak. Hah? Kurang jelas, Pak. Masih buram. Masih kurang jelas ya? Buram ya? Mas Bimo ini mesti pakaian tambahan nih, dia punya kamera. Ya? Oh itu ya? Oh. Dibandingkan dengan tadi saya ini kan pakai laptop, dibandingkan pakai handphone bagus mana? Yang tadi? Masih Halo? bagus pakai handphone, Pak. Oh iya iya, sudah bentar saya pindah ke handphone aja. Halo ya. Halo. Iya iya, salam ya. Masih ada rapat dikit. Lagi habis rapat mau nyelesaikan surat tuh langsung kirim surat ini. Mana? Kan Rebu kita ketemu. Mas sempat lah sampai besok sempat aku besok jadi kirim. Tapi pasti udah pasti itu. Enggak tinggal formalitas. Mana? Belum. Ya, coba adik kan ada konek sana. Langsung lah sana. Ya. Saya kan enggak acak ngubungin dia. Mana ada hubung kontaknya. Ya. Itu, nah bagus lah. Sudah. Sudah bagus. Bu. Dia punya kontak dengan yang punya tambang langsung. Oh iya, ketemu Bella kayak. Iya. Pokok. Iya. Pokoknya kita Rabu pasti ada itu. Ya, saya tinggal undang aja. Ya, oke. Yo, besok lah. Agil susah pagi besok kirim aja. Ya, nyelesaikan. Iya, baca sore. Ya, baca sore ini ya. Pokoknya tahu Bella pasti itu. Jadi tinggal surat ya. Ya, oke ya. Oke. Berapa?
Nah, kali ini jelas nggak yang ini di HP ini? Jelas nggak? Halo? Yang di HP jelas nggak? Halo, halo? Halo? Jelas nggak? Yang di HP? Halo? Jelas nggak di HP ini? Jelas ya? Pakai ini, Bang? Pakai ini, Bang? Oke ya. Kalau itu laptopnya tidak saya pakai ya. Oke. Oke ya. Sekarang kita kemarin sudah saya halo, 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 jelas ya? Laptop matikan ya? Oke, oke, oke. Oke, saya matikan ya. Oke ya. Oke ya.
Nah, ini kalian mesti selalu ingat, selalu ini. Ini tidak boleh lupa ya. Ya. Coba di save dulu, ini tidak boleh lupa. Jadi ini sudah syarat ini. MR itu harus lebih besar atau paling tidak sama dengan MU. Itu sudah syarat. Nah, MR itu rumusnya Pi BD kuadrat K. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa dalam perencanaan itu kita mesti mengutamakan pertama kita anggap dulu tulangan tunggal. Nah, tulangan tunggal itu syaratnya apa? MR max Nah, asumsi kita pertama kali kita mau perencanaan itu kita anggap bahwa tulangnya tunggal. Tulangan tunggal itu adalah MR max itu adalah apa? Pi BD kuadrat K max ya. K max ini. K max harus lebih besar atau sama dengan M. Nah, kita asumsi dulu. Jadi pertama kali saudara itu kalau mengerjakan soal itu selalu dicatat dulu rho max K min K max. Nah, ini untuk FC prime tertentu, Fy tertentu. Itu di tabel itu ada. Jadi selalu dicantumkan kerja soal. Tidak boleh lupa ya. Kemudian ini kan sudah apa ini? Ini D efektif. Ini H. D ini sama dengan H efektif. Jadi yang bagian bawahnya dianggap. Jadi di bawah daripada itu dianggap tidak ada. Dianggap sudah putus kan, dia punya tulangan, dia punya beton. Jadi beban tadi itu langsung dipegang oleh tulangan. Sekarang ini kalian mesti sudah dilatih supaya kita ingat di luar kepala. Jangan lupa ya. Nah, di dalam menyelesaikan soal, kalian itu kemarin sudah saya jelaskan bahwa kita mesti mengutamakan, anggap aja dulu tulangan tunggal. Secara tulangan tunggal itu adalah MR max sama dengan Pi BD kuadrat K max harus lebih besar atau sama dengan MU. Ya. Nah, rho min, rho max itu ada di dalam tabel. Tabel ya. Kalian sudah ini belum? Buku ini sudah pegang belum? Struktur ini. Keistimewaan ini. Sudah punya belum semuanya? Kalau belum sulit nanti ngikut kuliah.
Ya. Kalian mesti punya ini. Kalau tidak beli fotokopi, boleh. Nah, di dalam ini tabel ini kalian mesti tabel ini kalian mesti sudah kopikan tersendiri, dipisahkan. Jadi mudah waktu ujian semester bawa ini sebenarnya sulit. Tabel ini, ya. Tidak sulit. Jadi kalau rumus kan tidak banyak, sudah saya jelaskan kemarin. Kita selalu berpegang kepada keseimbangan ini antar aksi sama aksi. Aksi yang ada menimbulkan reaksi di dalam batang atau balok. Ya. Jadi kalian mesti sudah apa namanya itu sudah boleh katakan sudah di luar kepala lah apa dibuka. Kalau kalian sudah tahu prinsipnya itu mudah. Jadi intinya begitu gaya-gaya bekerja, begitu juga saat itu akan bekerja gaya-gaya perlawanan. Gaya-gaya perlawanan itu bisa diberikan oleh struktur beton betulang itu ada berapa macam? Ada 2 kan? Perlawanan akibat kuat tekan beton yang bagian atas itu. Kemudian perlawanan yang diberikan oleh tulang tarik. Di mana 2 perlawanan itu mesti seimbang dan berlawanan arah. Karena pada waktu momen positif, itu bagian serat atas itu akan ketekan, bagian serat bawah akan ketarik. Nah, jadi saya anggap saudara sudah ngerti masalah ini. Kemudian juga kemarin sudah ada prinsip-prinsip bahwa di dalam perencanaan itu ada prinsip yang namanya under reinforcement, over reinforcement, sama balance reinforcement. Nah, balance reinforcement itu berkatakan mustahil kan? Karena beton itu bukannya yang homogen. Beton itu sangat variatif. Dia sangat peka akibat kena cuaca bisa pengaruh pada waktu percepatan dia pengerasan itu kan. Kemudian akibat adukan juga punya pengaruh, akibat dia punya curing pengaruh, kemudian temperatur juga pengaruh, kemudian dia punya kondisi material itu bersih atau tidak punya pengaruh. Jadi sangat variatif sekali. Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa kita mesti pertama mengutamakan anggap tulangan tunggal. Tulangan tunggal itu apa? Artinya itu tulangan itu bisa kita hitung cuma sekali. Dia memegang momen. Kalau di momen positif tulangannya di bawah, kalau momen negatif tulangannya aja di atas. Kemudian dia punya tulangan tekan itu kita anggap aja dia tuh tulangan tekan yang minimum. Karena di Palembang ini kan boleh katakan beban gempa itu risiko sangat kecil. Jadi siklus daripada terjadi gempa di Palembang sangat kecil. Jadi kita boleh ambil 0,44 cukup daripada AS. Atak. Ya, 0,4 sudah sangat cukup. Boleh kata kita ambil 0,2 juga apa-apa. Itu karena pada waktu tulangan seharusnya peraturan PBI itu dia ada gelombang bolak-balik kan. Yang tadi tidak ada momen jadi bisa ada momen. Jadi tadi tidak terjadi momen negatif, bisa terjadi momen negatif pada waktu terjadi gempa itu. Makanya perlu tulangan minimum itu. Tapi biasanya di dalam pelaksanaannya itu disamakan. Dihitung sekali momen negatif ini tulang tunggal langsung disamakan. Tidak masalah itu. Tapi sebetulnya kalau kalian mau hemat bisa boleh kita kali aja AS itu cuma 0,6. Itu udah hemat. Tapi di mana-mana biasanya tidak itu. Tetap dijadikan sama. Ya. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Saya kemarin review yang kemarin itu kan. Karena kita sekarang ngitung. Boleh ngitung. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Mulai yang kemarin itu. Halo? Ada yang bertanya nggak?
Halo? Halo? Ada yang bertanya? Halo? 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 Tidak ada, Pak. Udah ada ya? Oke, kita sekarang buat soal. Ya. Saya hapus ini, saya hapus. Kita buat karena tempatnya terbatas kan ini kan. Saya hapus. Nah, bagian awal ini saya ambil saja dari buku ya. Nanti baru kita bikin soal lain. Ini karena biar saudara bisa ngikut lebih mudah. Ambil dulu dari buku. Halaman 42. Ya. Halaman 42. Di sini halaman 42 disebutkan, buktikan bahwa balok gambar 211 telah cukup kuat memenuhi persyaratan SKSNI. Beban mati merata 12 kN dan halaman 42 ya, halaman 42. Halaman 42. Ya. Latihan. Iya. Politik tahun 2010 ya kalau 10 ada ya.
0,0 0,0025. Benar kan? 0,0025 itu. Kalau gitu, oke. Nah, sekarang kita lihat. Lihat, apakah nanti kita cek, ya. MR-nya berapa? MU-nya berapa? Kita bandingkan ya. Jadi harus syarat MR harus lebih syarat MR harus lebih besar daripada M. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Kita mesti mencari apa? Untuk mencari MR itu P dikali MN kan? MN itu MR sama dengan P dikali MN. Sama dengan 0,8 dikali apa? AS kali payahnya yang paling mudah kan? Nah, dikali dengan Z. Jadi kan sudah ada 2.600 ini kan? AS kan? AS-nya 2.600 kan? FY sudah ada. Nah, dikali Z apa? Z min setengah A. Nah, itu. Mencari MR. Nah, sekarang kita pakai mencari A. A. Nah, atau dari mana? Kita ada ND sama dengan NT. Atau ada di reaksi kan? Jadi ND sama dengan NT 0,85 dikali FY dikali A kali eh, 0,85 kali FC kali A kali B. Sini ada ND sama dengan N 0,85 FC A kali ini oke, ini oke. Ini NT kan? NT apa? AS dikali FY. Ada kan? Kalau gitu A sama dengan AS 2.600 mm persegi. FY 400 Newton per milimeter persegi. Dibagi 0,85 FC berapa? 30 Newton per milimeter persegi. Dikali apa B? 300 milimeter persegi. Coret ini kan? Coret. Ini coret. Dicoret. Ini coret. Coret. Ini keluar nanti hasilnya.
Keluar hasilnya. 139, koma 135, koma 9 mili. Z sama dengan D min setengah. Kalau Z berapa itu? Dua, 82, koma 1. Tiga dua. Dapat ini. Ampernya 0,8 kali 1.600 kali dikali 100 Newton per Nah, itu keluarnya 317,81 91 kilonewton meter, ya. Nah, menghitung MU. Gerak sendiri.
Ah, sudah. Ya. Saya jelaskan lagi pelan-pelan ya, saya jelaskan ya. Kita itu kalau untuk memutuskan bahwa konstruksi itu memenuhi syarat atau stabil, kita harus cek ya. Kita harus cek. Cek apakah MR itu lebih kecil atau lebih besar daripada MU. Satu. Kemudian persyaratan lagi, rho-nya itu tidak boleh lebih kecil daripada rho min. Nah, rho min itu berapa? Di buku ada sebetulnya 0,0023 atau 1,4 dibagi FY rho min. Dapat 0,0025. Kalau gitu kita cari, misalnya cari rho. Rho itu ada AS dibagi B kali D. Dapat berapa? 0,00193. Kalau gitu rho-nya lebih besar daripada rho min. Itu oke memenuhi syarat. Satu. Nah, kemudian kita cek. Konstruksi itu kan dia punyai satu, dia punya beban mati 12 kN per meter maju. Beban mati merata. Kemudian 12 meter kilonewton per meter maju beban mati hidup. Beban merata hidup. Pertama beban merata mati. 12 kN sama kebetulan. Kemudian 12 kN per meter maju beban hidup merata. Kemudian ada beban hidup terpusat. 54 kN per meter persegi. Beban maksimum terpusat itu beban terpusat hidup itu dia berjalan kan di sebatang-batang berjalan. Dia maksimumnya ada di tengah, pada waktu dia ada di tengah. Nah, kalau gitu momen ultimate-nya itu adalah satu. Akibat berat sendiri 0,3 kali 0,6 dikali 20 kN per meter kubik. Dapatlah 3,45 kN per meter maju untuk balok itu. Kemudian beban itu kan bebannya merata mati, itu bisa digabung. Berat sendiri balok ditambah beban merata mati bisa digabung jadi 15,45 kN per meter maju. Nah, jadi kita sudah ada 3 komponen yang bisa menghitung momen ultimate. Yang pertama beban mati merata. Jadi kali 15,45 dikali dengan 1/8. Artinya momennya itu karena dia perletak seni roll, momennya 1/8 Q. Q-nya apa tadi? 15 kN. Boleh digabung sama-sama beban mati merata kan? Dikali dulu beban apa? Dikali faktor beban dulu. 1,2 dikali dengan L kuadrat, 6 kuadrat. 1. Ditambah dengan apa lagi? Beban merata hidup. 12 kN dikali dulu apa? Faktor bebannya. Karena di beban hidup dikali 1,6 dulu. Jadi 1/8 dikali 12 kN per meter maju dikali dengan 1,6 dikali dengan L kuadrat. Nah, yang ketiga apa? Beban terpusat hidup. Dia adalah P sama dengan 54 kN. Dia ada di tengah kan? Kalau gitu momennya ada di 1/4 P kali L kan? P-nya 54 kan? Jadi 1/4 dikali P dikali apa? 1,6 dulu, jangan lupa. Baru dikali dengan L. Nah, totalnya setelah kita hitung dapat 319 MR-nya yang tadi yang pertama 317,91 itu MR. MU-nya tadi kita total dapat 29,42. Kalau gitu MR-nya ingat MR tadi sudah kita kasih dikali P 0,8 dulu kan faktor reduksi kan. Nah, jadi 317,91 lebih besar dari 299,42. 299, 42 koma
43. Nah, kalau gitu konstruksi stabil. Jadi kekuatan perlawanan lebih besar daripada beban maksimum, momen maksimum. Jadi konstruksi adalah stabil. Nah, sampai jauh ini ada pertanyaan enggak? Coba tanya sebelum berjalan jauh, tanya sama saya. Izin Jangan bertanya, Pak. diam aja, tanya. Izin bertanya, Pak. Ya, Untuk itu kan awalnya kan ada diketahui AS. Terus ya dikurangi itu 2600. 2600 dari 3 batang itu besi berapa itu? Begitu tabel lah, buka tabel. Nah, kalau lihat di buku, Pak, itu kan tabel A2. Nah, itu maksudnya lihatnya gimana ya, Pak, ya, di tabel A2? Hah? Tabel A2. A2 tuh di halaman, cari di halaman tuh. Tabel A2 di 457, halaman Pak. dalam. Tabel A2. Heeh. Nah, ini nah. Halaman 457, halaman 457. Iya, Tabel Pak. A2. Ya, dia itu gimana 3 maksudnya, batang. 3 batang ya. Dia ada 3 batang kan? Jadi sebatang besi berapa itu dia? 3 batang besi berapa di gambar itu? 3 batang besi. Coba 2600 bagi 3 berapa itu coba? 2600 bagi 3 berapa? 866,6, Pak. 866,6 ya. Luas nominal 866,6. Kalau gitu soal tidak jelas lagi. Semesti kalau pokoknya gini aja ya. Karena ini tidak jelas ini gambarnya, tapi tidak apa-apa ini kan untuk latihan nih. Artinya itu setelah dia itu 4 batang itu, bagi 4, sorry bagi 4. 2.600 bagi 4, berapa itu? 6.500 ya. Nah, kalau gitu besi ini dia besi D29 itu. D29. 650 dikali 4 kan? Betul kan? 2.600 kan? Kalau gitu 4 batang D29 dia. 4 batang D29 totalnya 2.600. Jadi 4 batang D29 itu. Ya. Jelas tak? Itu kan sentimeter. Jadi kan 6,525. Ya, 6,505. Jadi dianggap diabaikan ya. Jadi dianggap 6,5 dikali 4. Sama dengan 2.600, satu batang itu kan 650 mili kan? Meter persegi. Nah, itu kan dia luasnya itu meter persegi itu. D28. Tabel A2. D28. Halaman 457, buka halaman 457. Dia itu 4 batang D28. 1 D28 itu 650, 4 batang 2.600 kalau gitu. Milimeter persegi. Jelas tak? Coba buka. Jelas nggak? Sudah dibuka, Pak, tabelnya, Pak. Terus lihatnya nomor batang ke-8 ya, Pak. Nah, itu nah D28, 28 mili. Dia tadi deform, besi ulir. Besi ulir besi ulir 29. D29. 650,5 6,505 dianggap aja 6,5. Jadi dibulatkan kan? Artinya 650 per batangnya itu. 650 mili dikali 4 kan? 2.600 kan? Berarti tabel A3, Pak ya. Tabel ini. Oh ya A3 ya. A2. Coba A2. Luas ya. 2.400. Oh, di sini. 6.000.
Coba 2.600 bagi 4 berapa? Dia itu kan 4 batang itu kan? 650, Pak. 650. SKSNI. A3 selesai kita pakai ini. Nah, ini kan di D28 ini. Nah. Oh, mungkin salah tulis, Pak, yang di penyelesaian itu. Iya, kalau D29 benar kan? 650 kan? Benar kan? Tahu enggak? 650 itu. Jadi ambil D29 terus yang 6,605 itu, Pak, ya? Ya, iya. Jadi 650 kan per buat batangnya kan? 650 kali 4 2.600 kan? Oh, iya, Pak. Ambil Ya, salah luas ketik dia tuh, nominal ya, salah Pak? ketik A3 bukan A2 itu. Betul kan? 650 kali 4 kan? Isinya 4 batang Iya, Pak. soalnya digambar kan? Nah, Ya, Pak. ya memang kadang-kadang bukunya ada salah ketik kadang-kadang. Ngerti udah jelas ya? Jelas ya? Jelas ya? Untuk tabel A3 tadi ambil D29, terus yang dilihat luas nominalnya, Pak, ya 6,605. 6,505. Jadi kali 100 kan? Kalau dijadikan milimeter kan? Betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Itu kan sentimeter kan? Oh ya, benar, Pak. Tapi kalau di buku 6,605 nggak pas benar, nggak apa kan, Pak? Iya. Apa dia? Kalau di tabelnya itu 6,605. Tidak ada persentasenya. Soalnya dia kan itu kan kalau dari milimeter ke meter, dari milimeter ke sentimeter itu kan sekali 100 kan? Itu enggak? Oh ya, benar, Pak. Benar kan? Nah, salah tulis itu, tabel 3 itu kan SKSNI soalnya kita pakai. Ya? Iya, Pak. Betul ya? Jelas sudah? Jelas, Jelas Pak. sudah. Masih, Pak. Semestinya dia ditulis di situ. Dia cuma ditulis digambar aja 4 lingkaran, nanti 4 batang. Sebenarnya tulis 4 batang di berapa itu. Sama dengan 2.600. Harusnya begitu yang benar. Itu masa penulisan. Ada lagi yang bertanya coba? Saya jelaskan pelan-pelan itu. Izin bertanya Jadi, lagi, Pak. apa? Izin bertanya, Pak. Itu kan sudah dapat row-nya 0,0193, Pak. Ya. Nah, terus katanya dibandingkan di tabel 6, A6. Makanya bisa dibandingkan tabel sama tabel A6. Tabel A6, coba kita buka. Di halaman berapa? Tabel sini deh, di sini. Tabel 6. Oh, banding ke tabel A6. A6. Nah, terus yang mana? Kalau di penjelasannya, Pak, dibandingkan tabel A6 didapat 0,75 row B sama dengan 0,0244. Tuh gimana, Pak, ya bacanya, Pak? Nah, ini begini. Ini kan dia ini kan tulangan baja FY kan? FY 400 kan? Nah, dia lihat di sini nanti. Ya. 400 ya. Nah, FC-nya berapa? Dia ambil FC berapa? 330 kan? 30, Pak. Nah. Oh, langsung lihat yang row max-nya, Pak, ya? Iya, ya. Row max, row min ada 2 kan? Itu row max 0,0244 kan? Row SM itu, Pak, kenapa tidak diambil, Pak? Apa? Row SM. Row SM ini row rekomendasi aja. Yang direkomendasikan lebih kurang lah, tidak persis. Kita kan dapat 0,193 kan, sedang ke sini 0,14 kan? Agak selisih kan? Nah, itu. SM itu kira-kira yang disarankan aman. Nah, jadi 0,144 ya. 0,144
44 kan? Nah, 142 kan? Nah, itu kan kita tuh agak lebih besar sedikit kan? Tidak masalah. Tidak masalah. Ya. Kapan ambil row max, kapan ambil row SM, Pak? Row yang disarankan itu adalah yang kita jangan pakai row max, rugi, boros. Jadi begini kan? Jadi begini. Jadi ini saya hapus ya, saya hapus di atas tidak apa-apa ya. Jadi ini tulang tunggal ya, kita bicara tulang tunggal. Syarat MR harus lebih besar sama M. MR-nya dari sini, MR max. Nah, ini M. MR max. Ya. MR. Tapi MR yang ini ada di sini. Perhatikan ya. Ini agak membingungkan kalau kalian tidak perhatikan ya. Sebenarnya eksis. Perhatikan ya. Ini penting biar kalian bisa ngerti. Kelihatannya remeh, tapi ini penting untuk penalaran kalian. MR max itu sebagai standar momen perlawanan maksimum yang bisa diberikan oleh struktur itu dengan mutu beton 3 sekian MPa dan mutu baja sekian MPa. Mutu lele ya, kuat lele. Untuk kita hanya memakai tulang tunggal. Maksimum ya, yang bisa diberikan adalah P B D kuadrat K max. Tuh. Nah, dia dari sini ke sini sampai ke sini ini tulangan tunggal. Bisa lihat deh. Tulang tunggal itu. Nah, sekarang kan situ itu kita boleh. MR syaratnya harus MR lebih besar atau sama dengan MU. MR lebih besar, kalau gitu MR boleh sama dengan MU. MR boleh. Jadi kalau di semacam ini boleh dilawan sama MU. Jangan kita pakai galau-galau, itu boros, rugi itu. Rugi. Nah, sekarang kita disuruh ngecek momen existing. Dikali 600 untuk bentang 6 meter. Momen perlawanan yang terjadi itu ada di sini. Dia kan di atas kan? Yang ini tadi begini. Berapa tadi? 317,91 kilonewton meter. Yang ini tadi ada berapa? Ini. Ini ada di berapa tadi? 299,9
kilonewton meter. Nah, resisten tadi ada 317 kan? Dia aman, memang aman dia. Di sini pun aman. Apalagi di sini. Jadi ini tadi cek sudah aman, oke sudah aman. Nah, kalau ini kita pakai, dia cuma kita pakai MR di sini. Ini artinya MR ya. MR sama dengan P B D kuadrat K. Nah, itu kita cari. Cari MR di sini, sebenarnya kita bisa kita kecilin itu besinya. Bukan 4 kali D29, mungkin cuma 4 kali D25 mungkin. Boleh. Itu kan sudah dianu oleh dia tuh. Oh, ini sudah ada batang. Coba cek aman enggak? Artinya kita sarankan bisa Pak kecilin kali bikin kecil Pak, jangan itu rugi Pak. Ini kan dipakai boleh nih. Kita cari K. Nah, makanya nanti kita di dalam mengerjakan soal kita sudah jelas ya, ada di bawah sini. Kita sarankan P BD kuadrat K sub MU dapat K kan? Dapat K. Nah, nanti kita ketemu apa? K ini kan berpasangan selalu. Si Amin sama Mina ini selalu bersebelahan, berpacaran dia. Kalau K itu rho-nya pasti sini. Kalau rho ini K-nya pasti begini. Dari situ kita dapat apa? Kan dari sini kita dapat rho di sini. Dapat rho. Nah, rho yang efisien, lebih efisien. Makanya ini dapat AS. Rho dikali B kali D. Lo dapat keluar milimeter persegi. Dia lebih kecil dari 2600. Bisa lebih hemat. Nah, jelas tak? Jelas tak? Jelas tak? Coba. Nah, Jadi ada yang enggak itu jelas? jadi patokan aja Pak. Jadi patokan biar tidak boros. Iya. Jadi kita bisa nganjurkan. Bahkan sudah kami cek di kuas. Oke, akan kami buat kami kasih saran supaya lebih efektif. Apa MR boleh sama dengan MU. Tidak harus pakai ini. Ini kan boros kali ini. Lain kali sekali pakai jangan lagi Pak. Untuk tulangan berikutnya kita kecilin. Rugi gitu. Jangan dipakai ini, jangan. Itu patok saja untuk tulangan tunggal. Jelas tak? Kawan-kawan yang lain coba siapa-siapa. Coba saya ngecek. Siapa-siapa? Jangan lu selesu, saya tidak setuju lu selesu. Gagah dikit. Coba siapa-siapa lagi. Nah. Siapa? Cika, mana Cika? Cika, masuk tak Cika? Ya, Coba Cika, jelas tak itu? jelas Pak. Jelas ya? Ya. Nah, itu kan salah lambat. Yang penting salah lambat kalian ngerti. Vincent sudah jelas kok, Vincent? Hah? Cukup, Pak. Jelas? Vincent? Ya, cukup, Pak. Jelas ya? Denny, jelas tak? Hah? Jelas, Pak. Jelas tak? Fitria, coba jelas tak Fitria? Fitria Putri, jelas tak? Jelas. Halo? Jelas Pak. Jelas tak? Jangan malu-malu. Tidak jelas nanya. Iya Pak. Mumpung lagi awal inilah. Jadi sebenarnya tadi itu dia aman. Bahkan kita sarankan karena dia ada dekat di pucuk ini, kita sarankan boleh kita pakai ini, lebih kecil dia. Mungkin cuma 2.500 atau 2.200 dia cuma. Ya. Nah. Coba kalian saya suruh bikin PR hari ini, hitung yang tadi. Hitung. Jadi hitung AS yang lebih hemat, hitung. Ya. Coba Indri coba. Jelas tak? Maria, jelas tak? Maria? Jelas Pak. Jelas. Nah, kalian bikin PR ya. Ini kan tadi gambarnya 2.600. Nah, kalian hitung AS yang hemat berapa? Tadi sudah saya ajarin kan? Jangan di sini, jangan kamu pakai dia. Kamu boleh pakai MR yang di sini cukup. Cari AS yang AS hemat coba. Ya, hitung untuk latihan ya. Di rumah ya. Ya, hitung. Bisa ada? Mati dikumpulkan.
Jadi AS yang lebih hemat. Jadi dari struktur ini, oke, kalian mendapatkan bahwa struktur ini adalah stabil. Nah, karena dia sudah stabil dan kami lihat dia ada di atas daripada itu. Dia kan selisihnya cukup berapa? 200-an kan? 299 nih. Ya 317. Nah, jadi bisa dihemat jadi berapa misalkan. Ya. Jadi disarankan untuk memakai AS yang hemat berapa nanti di situ. Ya, hitung ya. Bisa nggak ngitungnya? Kan sudah saya ajarin tadi. MR itu apa? Pi sama dengan Pi kali B kali D kali K. Sama dengan MU. Kaki dapat K kan? Buka tabel lagi, balik tabel tadi. Cari yang FY 400, yang itu 30. Nah, tadi buku tadi suruh ngajak, ada lihat tabel A6 kan? Ya. Tabel, tapi kalau saya anjurin kalian langsung aja pakai tabel ini aja. Buka tabel ini. Tabel nah, tabel A29. Tabel A29 langsung buka B itu kan ada di atas, paling atas kan Romin 0,0025 kan Romin kan. Buka bae nih. Ini ada di tabel A29. Nah, ini. Buka tabel A29 halaman 492. Nah. Betul enggak? Coba betul enggak? Lihat halaman 492. Sudah kelihatan langsung kan? Itu dari perhitungan satu bagi kita. Sebenarnya sama, di perhitungan itu dimasuk menjadi tabel. Jelas enggak? Hah? Hairul, coba jelas enggak? Jelas enggak itu? Ada tabel A29 kan? Halaman 492. Nah, Christine, coba jelas enggak? Jelas enggak? Jelas, Pak. Mayang, mana Mayang? Jelas enggak? Ngerti enggak kalian tuh? Mayang? Ngerti enggak? Apa udah ganti suaranya nih? Apalagi? Riza, Muhammad Riza, ngerti enggak? Riza? Riza? Halo? Riza? Ngerti enggak? Nur Aisyah? Ngerti enggak? Nur? Jelas enggak? Jawab. Jadi kalian mesti ngerti. Rayhan, ngerti enggak Rayhan? Jangan diam ngomong, jawab. Jelas, Izin Pak. tanya, Pak. Sarli. Jelas enggak? Mas Sarli, mana suaranya? Jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Jelas enggak? Jelas ya? Cukup jelas, Pak. Iya, Pak. Ah, jujur, jangan enggak jujur. Oh, jelas sudah. Nah, tadi ngerti enggak tadi yang saya maksud tadi yang namanya AS hemat tadi, AS yang lebih hemat. Ngerti enggak? Hah? Tadi kan saya jelaskan. Coba, Sarli. Ngerti enggak? Coba, ulang yang saya ngomong tadi. Ini kan kita kan ada syarat. FR max PBD kuarik tulang tunggal. Nah, dia jelas ada di bawah sini. MU-nya ada di bawah, dijelaskan. Ternyata MU-nya ada di 299,43 kan. Nah, sedangkan di MR existing itu dia ada di 317,91, lebih tinggi, kalau gitu dia aman kan. Nah, saya anjurkan, saya ngomong, apalagi kalau ada bedanya banyak, misalkan lebih baik kita, tapi ini bedanya tidak begitu banyak, tipis ya, tidak boleh ini. Tapi kita boleh. Jadi kita walaupun dia ini existing begini, kita boleh memakai tulangan lebih kecil, sebut aja tulangan lebih hemat. Ada di mana? MR sama dengan, karena MU sangatnya MR harus lebih besar atau sama dengan MU. Kalau gitu MR boleh sama dengan MU. Keluaran angka K nanti, tadi kan K. Buka begitu K, buka tabel yang A29 karena dia pakai
FY 30, FY 400, FC-nya 30. Jadi keluar rho nanti, AS rho kali B kali D keluar. Di mana angkonya nanti pasti lebih kecil dari 2.600. Ya? Betul nggak, Salih? Betul nggak? Serlia? Bisa nangkap nggak, Serlia? Veronica, bisa nggak? Bisa nangkap nggak? Kalau tidak bisa, nanya. Serlia, mana suaranya? Cukup jelas, Pak. Bisa nangkap nggak? Putri, Hayatun, bisa nangkap nggak? Hah? Nisrina, bisa nangkap? Dan kamu diam baik, jawab. Oh Pak, udah jelas Pak. Nah, dia saya jelaskan lagi. Nicholas, jelas tak? Nicholas Yason. Iya, Pak. Jelas Pak. ya? Jelas, Pak. Saya tidak mau kalian tidak ngerti. Saya kepengen kalian itu dapat aga loh. Pak, boleh minta tolong dijelaskan ulang enggak, Pak, yang barusan Yang mana? ini? Yang mana? Yang barusan tadi, Pak. Yang mana? Yang barusan tadi Bapak jelaskan itu, Pak. Oh, maksudnya ya kita bisa menghemat lagi besi kan? Iya, boleh tolong dijelaskan lagi, Pak. Nah, jadi begini ya. Kita tadi kan existing itu kan artinya benda yang sudah ada, nah kita cek kan? Aman apa tidak kan? Existing kan? Nah, benda itu dia bentangnya 6 meter. Soal kita tadi, benda itu bentangnya 6 meter. Ya. Nah, benda itu 6 meter, dia punya beban ada 3. Beban merata mati 12 meter kilonewton per meter maju. 12 kilonewton per meter maju lagi beban merata hidup. Kemudian beban terpusat hidup. Dia berjalan di batang itu sebesar 54 kilonewton. Nah, mutu beton itu 30 MPa, mutu baja 400 MPa. Kalian cek aman atau tidak ini. Nah, ya aman itu kalau dia apa? Rho-nya itu harus lebih besar daripada Romin 1. Kemudian MR batang existing ini harus lebih besar dari MU. MU itu apa? Moment ultimate artinya. Moment ultimate itu terdiri daripada apa? Beban merata mati, beban merata hidup, beban terpusat bergerak, berjalan atau hidup. Nah, sedangkan balok tadi kan punya berat sendiri kan 0,3 dikali 0,06 dikali 23 kilonewton per meter maju, punya berat sendiri. Nah, komponen yang sama-sama mati tadi berat sendiri dan beban merata mati bisa dijumlah. Karena dia diam sama. Nah, kalau gitu momen yang terjadi akibat beban mati sama beban merata mati tadi adalah 1/8 karena dia sendiri roll kan 1/8 Q. Nah, Q-nya itu adalah 3,45 kilonewton berat sendiri itu ditambah dengan 12. Artinya 15,45 kan? Dikali 1,2 dulu kan beban mati kan? Faktor bebannya itu kan? Baru dikali L kuadrat. Ditambah lagi MU-nya tadi dengan 1/8 Q. Q yang beban hidup tadi dikali dengan 12 kilonewton dikali dengan 1,6 dikali dengan L kuadrat. Ditambah lagi dengan beban terpusat bergerak tadi 54 kilonewton dikali 1,6 dulu. Dikali 1/4 L. Di total hasilnya 299,43. Nah, setelah kita analisa tadi ternyata kita setelah mendapatkan MR tadi, kan kita suruh nyari MR kan? Pertama kan, cek kan? MR-nya lebih besar dari MU. Nah, jumlahnya MR tadi berapa? Yang pertama tadi 317,94. Artinya ada di atas kan? Nah, sedangkan syarat daripada konstruksi itu stabil adalah MR harus lebih besar atau sama dengan MU. Kalau gitu kita nih boleh MR kita pakai. Jangan tadi kita sudah existing. Kita boleh kecil-kecil dikit atau cari MR-nya. MR itu V BD kuadrat K sama dengan
MU kalau gitu. Dapat K kan? Nah, AS itu adalah ada rho kali B kali D. K ini kan ada pasangan, K ada rho. Makanya dia dapat AS SKG rho kali B kali D. Dapatlah luas tulangan yang lebih efisien, lebih murah, tapi dia aman, tetap aman. Ya, jelas? Jelas belum? Jelas belum? Jadi boleh kecil dikit tadi tulangannya itu boleh. Untuk yang akan datang, oh Pak kecil baik. Tapi dalam hal ini dia kayaknya dia beda tidak jauh, cuma beda 17 ditambah 1, 18 kilonewton, agak kecil lah. Jadi, tapi kita masih boleh sarankan kalau dia banyak, boleh jambak. Diulang-ulang lagi kan banyak juga lama-lama itu. Jelas ya? Yang nanya tadi jelas ya? Ada lagi tak yang mau nanya? Siapa? Cinta, coba Cinta, jelas tak? Cinta. Coba siapa yang nanya? Ada lagi tak? Cinta dia, jelas tak? Alia? Jelas. Jelas ya? Alia, jelas juga? Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, jadi kalian mesti ngerti, kalau sudah ngerti aman. Ya. Nah, sekarang saya kasih soal ya. Kaget di rumah pelan-pelan ya. Kita rencanakan ya. Sama-sama ya. Soal. Jadi soalnya begini. Nah, itu. Ya. Soalnya itu.
Jadi balok L sama dengan 6 meter sama. FC 25 MPa. EY 30 MP 350 MPa. Rencanakan tulangan balok. Balok AB ya. Balok AB. Total. Nah, kita P terpusat mati 50 kilo Newton. Maaf, Pak, Penampang soalnya, 25 kali 50 cm penampangnya. Pak, soalnya nggak Penampangnya 25 kelihatan. kali 50. Rencanakan. Nanti kumpul soalnya. Latihan. Sama tadi kalau dia sudah tahu dia cari kalian nanti cari MR max, cari MR max nanti. MR max P BD kuadrat K max. Untuk tahu tulang tunggal itu, kalau dia dibawa daripada MU dibawa dengan MR max, tulang tunggal. Kalau gitu MR-nya apa? Cari MR. Syarat kan MR harus lebih besar sama. Kalau itu MR boleh sama dengan MU. Nanti dapat K buka tabel pro dapat AS, mudah. AS rho kali BD, AS rho kali B kali D, selesai. Ambil aja itu 500, ambil aja. Ambil D biar sama ya. Ambil D sama dengan 460 mm. Nah, biar sama. Silakan. Silakan. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Coba. Ada pertanyaan enggak? Siapa ada pertanyaan nanya. Itu soalnya. Soalnya begitu. Izin bertanya, Pak. Siapa ada yang mau nanya? Berarti persis, Pak ya? Hah? Berarti persis dengan contoh yang di buku itu, Pak ya, untuk ngerjain Apa? tugas ini. Apa? Berarti persis dengan contoh yang di buku itu, Pak ya, untuk ngerjain tugas. Yang mana? Seperti tadi lah, baloknya 6 meter ya. Baloknya 6 meter. Baloknya 6 meter. Halo? Baloknya 6 meter itu. Itu Pak, untuk yang dikali Halo? dengan 1,2, 1,6 Apa? itu dari mana, Pak? Apa? Halo? Untuk dikali 1,2, 1,6 terfaktor itu, Pak, itu dari mana, Pak ya? Angka tetap bukan, Pak? Enggak jelas, ini ngapain? Coba kau kuat dikit suaranya. Di bagian menghitung MU, Hah? Pak, ada di bagian menghitung MU. Bentar, saya cek dulu ngapa suaranya kecil. Nah, itu nah. Jelas ya? Jelas? Jelas ya? Soalnya. Lebar balok 6 meter tetap. Cuma baloknya kecilin 25 cm kali 50 cm. D-nya ambil 460. Ya? Jelas ya?
Ada pertanyaan? Waktunya sudah hampir habis ini. Halo? 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 Ada yang bertanya? Pak, tiap beban mati itu dikali 1,2 pasti ya Pak? Atau bisa berubah Kenapa tuh, Pak? kecil ya? Ada bertanya? Halo? Bentar ya. Halo Pak. Coba kuat dikit, kuat dikit. Suaranya kecil itu. Halo? Misi, Pak. Sudah, Pak. Nah, Untuk yang nilai menghitung beban mati itu pasti dikali 1,2 Pak ya tetap. ya kan ada beban mati. Kalau Kan ya faktor beban itu kalau di beban kalau hidup hidup, adalah 1,6, mana kalau beban mati 1,2. Berat sendiri kan beban mati juga 1,2. Kalau iya, beban Pak. hidup 1,6 macam beban terpusat. Nah, dia mati kan sekali 1,2. Tadi kan hidup kan kali 1,6. Dia jalan soalnya ini diam. Ya Pak. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Ada Makasih lagi Pak. pertanyaan? Jadi kalian buat deh, kumpul nanti ya. Yang tadi juga, kalian tadi yang lebih hemat, bisa masih pakai yang tadi. Lebih hemat. AS yang lebih hemat, bisa disarankan. Ada yang lain? Yang lain? Berapa menit lagi? Tinggal 6 menit lagi. Putri, jelas tak Putri? Nisrina, Ya, jelas Pak. tak? Jelas Nisrina? Putri jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, jadi kalian bisa buat PR itu. Ya. Rehan juga ya, Rehan ya? Jelas ya? Pak, untuk AS-nya Ah. pakai 2.600 Pak ya? Sama Apa Pak. ya? AS. Jangan, itu kan merencanakan. Tadi tuh ngitung-ngitung ini bukan 2.600, ini kan merencanakan. Tadi kan itu barang existing sudah ada. Bukan kalian hitung itu kaget, hitung AS cari. Yang penting kalian cari dulu MR max-nya berapa. Nah, kalian cari MU-nya berapa, nanti MU-nya mungkin kayaknya itu lebih kecil daripada MR max. Jadi artinya dia tetap tulang tunggal. Nah, kamu nak nyari AS itu kan AS sama rho kali B kali D kan? AS sama dengan rho kali B kali D. Nah, kalau gitu, kalau B kali D-nya ada kan? Kamu tinggal mencari rho. Kalian mencari rho. Enggak? Nah, rho itu di mana? Nah, enggak katik rho. Ada di Tabel mana? A29, Oh, ini Pak. ada udah Mekah bersebelahan. Kalau gitu kalau coba cari K dulu. AS itu adalah apa? AS ada. Ini AS. AS Nah, jadi ini dulu. Apabila MR max lebih besar dari MU, ini tulangan tunggal. Nah, kalau gitu syarat MR MU boleh
MR sama dengan MR. Ini MR. MR adalah P kali B kali D kali K. Karena MR sama MO, P BD kuadrat K sama dengan M U. K sama dengan M dikali P kali B kali D kuadrat. Dapat K. Buka tabel. Dapat rho. AS sama dengan rho kali B kali D. Selesai. Mudah. AS sama rho kali B kali D kan? Dapat AS-nya. Jelas tak? Jelas, Jelas, Pak. Pak? Berarti cari Hah? AS, Pak ya. Berarti Hah? cari AS, mencari AS di soal ini, Pak. Ya AS itu kan rho kali B kali D. Kamu rho itu tidak kate, mesti dicari rho-nya. Mana cari rho? Nah, bingung kamu kan? Bingung kan? Cari Nah. di tabel, Pak, 29. Nah, untuk nyari rho itu kamu mesti cari K dulu kalau begitu. Rho kan pasangannya K kan? Selalu di tabel tuh. Ada rho, ada K sebelah. Ada rho, ada K. Selalu itu. Kalau gitu kamu cari K. Nah, MR tadi, MR max lebih besar dari rho. Kalau gitu, MR boleh sama dengan MU. MR itu apa? Pi BD kuadrat K. Nah, dapatlah K itu. Dapat K. K-nya berapa? Dapat. Begitu dapat K, balik tabel lagi. Cari. Oh, di K-nya sih. Cari sebelahnya. Kalau K tidak kata yang persis, cari K yang lebih besar sedikit. Cari rho-nya. Dapat. AS sama dengan rho kali B kali D. Selesai. Selesai. Ngerti tidak? Jelas tak? Hah? Jelas tak? Jelas, Pak, jelas. Hah? Jelas, Pak. Sama K kan? Dapat ini. Buka tabel. Buka tabel. Dapat rho AS rho kali B kali D. Sangat mudah. Sangat mudah. Jelas kan? Jelas tak? Coba Putri jelas tak? Jelas, Pak. Jelas tak? Jelas. Jelas, Hah? Pak. Hah? Jelas, Pak. Mudah kan? Iya, Pak. Mudah. Kan soalnya tanya, AS tuh berapa kamu suruh ngitung? AS tuh macam mana cari AS? AS sama dengan rho kali B kali D. Rho itu adalah rho apa? Rho itu adalah rasio ruas tulangan terhadap bentangan atau potongan luas penampang beton efektif B kali D. Nah, kalau gitu AS sama dengan rho kali B kali D kan? Nah, kamu tidak acak nyarinya kalau katik dapat rho. Rho apa? Rho ini ada pasangannya dengan K. Nah, K itu ada di mana? K itu ada di dalam MR sama dengan Pi kali B kali D kuadrat K. MR itu harus lebih besar atau sama dengan MU. Kalau gitu boleh MR sama dengan MU. MU itu kan bisa dihitung tadi kan, momennya kan bisa dihitung. Nah, akhirnya MR sama, jadi K sama dengan MR dibagi Pi kali B D kuadrat. Dapat K kan? Buka tabel. Sesuai dengan FY berapa, FC berapa, dapat K. Tapi kadang itu kan tidak ada yang persis, cari yang lebih besar sedikit, apa-apa. Cari sebelahnya, dapat rho, selesai. Selesai, AS rho B kali D. Jelas kan? Ya? Dino, jelas ya? Jelas ya? Coba siapa lagi yang belum jelas? Siapa lagi? Alia, jelas tak? Alia Sarah, jelas tak? Jelas, Pak. Hah?
Jelas tak? Jelas, Pak. Nah, jadi kapasitas pacak B itu sangat mudah kan, mudah sekali kan? Sangat mudah. Waktunya habis sudah ya? Oke ya? Habis ya?